Pemirsa, rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terus digulirkan. Namun, PDI Perjuangan berpandangan pertemuan dua mantan presiden itu bisa saja terjadi bila Partai Demokrat resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sudah menjadi rahasia umum hubungan SBY Mega masih dingin. Selama 2 dekade terakhir tidak ada komunikasi intens antar dua pemimpin negeri tersebut. Seberapa besar peluang Demokrat mendukung Ganjar Pranowo? Benarkah rekonsiliasi SBY Mega bakal terwujud demi Ganjar? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan, kemudian juga politikus senior Partai Demokrat Syarif Hasan, dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam, Bang Panda. Selamat malam. Oke, Pak Syarif, Bang Effendi, selamat malam. Selamat malam. Oke, semuanya sudah bergabung ya. Sehat semuanya. Saya ke Bang Panda dulu di studio. Bang Panda, jadi benarkah PDI Perjuangan sedang bersiap untuk membuka hati untuk Demokrat? Lo kalau soal membuka hati itu dari dulu membuka hati. Cuma terus terang aja apa yang kita pelajari yang terjadi antara SBY dengan Surya Paloh, kemudian yang terjadi di koalisi perubahan, ada hal-hal yang mendasar belum selesai antara konflik yang pernah terjadi antara SBY dengan Surya Paloh. Sehingga pada saat yang kritikal seharusnya nurani bicara dia friend itu menjadi enteng gara-gara tidak selesai. Aku mengharapkan ini tidak terulang dengan SBY dengan Mega. Artinya saya waktu itu 18 tahun yang lalu diutus Ibu Mega menemui Pak Susilo di istana. Ada 5 pertanyaan dititipkan oleh Ibu Mega ke saya. Ya. 5 pertanyaan itu satu pun tidak dijawab. Satu pun tidak dijawab. Dan waktu saya kembali ketemu ibu, saya laporkan, ya kan Pan, dia kan berbohong, gitu loh. Oke, kita pernah bahas ini ya, Bang Panda, Juni lalu. Maksud aku, yang soal yang begini-begini ada tim khusus yang person secara pribadi approach dan Mega juga orang yang terbuka kok, orang yang sangat fleksibel. Dia juga tidak ada pendendam. Jadi begini Bang Panda kan pernah membahas ini soal, kita kira di sini juga di bulan Juni lalu Bang Panda bercerita pernah menemui SBY dan waktu itu mengajukan 5 pertanyaan. Tapi intinya Bang Panda mengatakan bahwa PDI Perjuangan itu minta kejujuran dari seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah itu masih menjadi syarat supaya PDI Perjuangan kali ini mau bekerja sama dengan Demokrat? Ini nggak pakai syarat ini. Itu akal sehat aja. Nggak ada Ibu Mega juga nggak pakai syarat-syarat kok. Dia senang lihat AHY sama siapa Puan. Kita juga gembira lihat mereka itu baik-baikan. Dan kemudian juga sikap yang disampaikan oleh Sekjen. Itu semua sangat terbuka, sangat ini. Cuma maksud aku ada hal yang esensial. Dan yang esensial ini bisa dikatakan irasional gitu loh. Itu apa sih? Kalau betul-betul ada khusus untuk bisa menyelesaikan itu bisa diselesaikan kok. Jadi apa yang esensial itu? Ada special envoy, ada khusus dari SBY dengan orang yang khusus dari Mega membicarakan itu. Oh, ada tim khusus untuk menjebatani pertemuan SBY Mega. Jangan dianggap otomatis. Kemudian kami akan mendukung Ganjar, maka kemudian ini, tapi kemudian rapuh gitu. Ya enggak lah. Oke, baik. Kalau dari Bang Panda melihat harus ada tim khusus untuk bisa menjebatani antara SBY dengan Mega. Bagaimana Pak Syarif? Apakah sejauh ini pembicaraan terakhir antara Demokrat dengan PDI Perjuangan bagaimana soal rencana pertemuan SBY Mega? Ya, yang jelas bahwa pertemuan dua tokoh nasional ini memang sangat dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia. Tetapi lagi-lagi pertemuan itu sebaiknya tanpa syarat dan sebagainya. Masalah lalu bagi SBY sudah tidak ada masalah dan Pak SBY siap setiap saat untuk berkomunikasi dengan Mega, dan tentunya isyaratnya itu bisa kita lihat pada pertemuan Mas AHY kemarin dengan Mbak Puan. Itu adalah suatu pertemuan yang sangat bagus sekali untuk kepentingan bangsa. Nah, kembali lagi bahwa untuk Pilpres 2024 ini Partai Demokrat sedang mengevaluasi ya kemana kita akan berlabuh, dan tentunya kami sedang mengevaluasi, mengamati banyak faktor yang kami alami, dan saya setuju bahwa begitu kita harus
berkoalisi, maka komitmen kita harus mendukung secara all out. Nah, kami belum memutuskan kemana karena banyak opsi-opsi yang tersedia. Bisa saja nih sekarang kalau kelihatan ya ada 3 pasang yang akan maju. Tetapi kami juga melihat bahwa ada opportunity, mungkin ada 4 pasang yang akan maju. Nah, kami sedang mengevaluasi secara keseluruhan. Mudah-mudahan apa yang terbaik untuk bangsa itu akan kami putuskan dalam waktu yang tidak begitu lama, dan insya Allah deadline-nya itu adalah Rapimnas. Mudah-mudahan dalam Rapimnas kami akan putuskan semua itu. Dan lagi-lagi kami siap berkoalisi, dan berkoalisi itu kan dalam arti kata kita komit untuk kepentingan bangsa. Yang kedua ada rasa eksistensi yang tulus juga yang didatangi. Begitupun juga kami yang mendatangi tentu ada suatu misi bahwa kami tulus untuk mendukung demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, yang ketiga ada persamaan obligasi dan kewajiban di dalam koalisi. Artinya apa? Artinya komitmen kita harus betul-betul, sekalipun kami adalah follower yang datang, misalkan apakah datang ke Pak Prabowo, apakah datang ke Pak Ganjar, kami tetap harus mendapatkan suatu komitmen bahwa kita juga diperlakukan sebagai sama dengan partai-partai koalisi yang lain. Kita sama duduk sama rendah, ya kan, berdiri sama tinggi. Nah, tentunya ini secara proporsional tentunya akan kita bicarakan. Dan nah, yang terakhir saya pikir suasana koalisi itu juga harus betul-betul kondusif sekali demi untuk solidnya koalisi tersebut mendukung capres yang kami dukung. Kemana kami berlabuh, insya Allah bisa ke PDIP, bisa ke Pak Prabowo, dan bisa juga kita membentuk koalisi yang baru misalnya. Ini sedang ada opportunity yang sangat tinggi semuanya. Demokrat akan kemana itu tergantung indikator-indikator yang tadi Pak Syarif sudah sebutkan ya. Oke, sekarang saya minta analisa dari Bang Effendi. Bang Effendi, benarkah sebetulnya menurut Anda peluang Demokrat dan PD Perjuangan ini bisa bersanding di Pilpres kali ini itu lebih besar dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Zilvia, sebetulnya tadi kan ada kemungkinan keempat yang disampaikan oleh Bang Syarif Hasan. Malah sebetulnya kalau mengingat pidatonya AHY, pidato move on itu, masih ada juga kemungkinan pertama itu, yaitu bahwa kami berjanji untuk tetap teguh di jalan perubahan dan perbaikan. Kita tidak tahu dalam perjalanannya ke depan, kita mungkin akan bertemu kembali dan menjalin kerjasama untuk agenda-agenda besar kebangsaan. Nggak menutup peluang juga loh mereka kembali juga untuk jalur perubahan dan perbaikan. Jadi maksud saya, topik malam ini bisa juga dibahas dalam 4 peluang tadi. Kalau Bang Syarif Hasan memunculkan koalisi keempat, bisa juga ada kembali ke koalisi pertama dengan beberapa catatan gitu ya. Karena ini pidato move on-nya dari AHY terkait dengan Anies Baswedan dan Caimin. Nah, menjawab langsung pertanyaan Zilvia, saya rasa ada 3 poin. Yang pertama, Zilvia, itu lebih mungkin sekarang kalau betul perasaan-perasaan dan 5 pertanyaan dari Bang Panda tadi yang saya sampai hafal, saya bisa kalau ada waktu saya cepat sekali menyebutkan itu bisa terjawab barangkali dengan pendekatan khusus. Tapi yang kedua, tentu saja harus ada sekarang semacam hitung-hitungan bagi kedua pihak. Bagi teman-teman Demokrat, Bang Syarif Hasan dan seluruhnya, tentunya mikir-mikir juga di sisi mana yang sudah banyak partai utamanya. Apakah nanti kehadiran itu lebih dianggap pelengkap atau menjadi salah satu pengusung yang kuat gitu loh, yang dianggap oh ini memang kuat karena bersama-sama, dan sementara di tempat yang lain sudah lebih rame. Sama yang ketiga, ini kadang-kadang ada psikologi dari orang yang punya golden ticket. Dia bisa maju sendiri gitu loh, Prof. Syarif Hasan. Jadi orang yang datang, apalagi pernah punya masalah sebelumnya, ya nyatakan dukungan dulu. Baru nanti dengan rumusan formula dari Bang Panda tadi, diaturlah pertemuan yang akan menggembirakan itu, yaitu antara Bapak SBY dengan Ibu Ketua Umum Ibu Megawati. Jadi begitu jawaban saya, Zilvia. Masih sangat tergantung pada yang pertama, kadar psikologis seorang pemegang golden ticket, yaitu PDI Perjuangan, sama perasaan-perasaan tadi yang bisa dalam tanda petik didekati dengan sesuatu pendekatan khusus. 5 pertanyaan dari Bang Panda tadi.
Baik, oke. Menindaklanjuti soal itu ya, Pak Sekjen kan dari PD Perjuangan mengatakan kalau Demokrat dukung Ganjar dulu, baru nanti SBY Mega bertemu. Bisakah itu dipenuhi oleh Demokrat? Nanti kita akan bahas lagi, pemirsa, usai jeda. Sudah potong semuanya. Saya pikir menilai tumpeng, menilai lukisan sulit, tapi saya rasa tidak sesulit memilih koalisi nantinya, begitu kan, kira-kira begitu ya. Kalau bekerja sama dengan partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, maka betul-betul harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, sehingga kerjasama itu akan kokoh. Semuanya punya historis. Menurut saya semuanya punya historis, dan ya historis itu tentu juga menjadi bagian jalan menuju pada koalisi. Mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi Pak SBY bisa menjadi kenyataan, saling menjemput, dijemput, bahkan kemudian disambut oleh Presiden ke-8. Baik, pemirsa, kita lanjutkan lagi. Bang Pada, kalau tadi Pak Syarif Hasan mengatakan ada beberapa indikator seperti kesamaan misi, ketulusan, akseptansi supaya Demokrat ini bisa memilih mau ke koalisi mana atau mungkin mempertimbangkan membuat poros selanjutnya. Kalau dari PD Perjuangan ada syarat seperti itu tidak? Jadi begini ya, ini bukan soal syarat-syarat yang mau diapakan. Kita harus lihat dulu yang objektif. Ya, dengan segala maaf, tadi Pak Syarif Hasan, kalau saya kasih tahu, dalam posisi sekarang, itu kan karena ada sesuatu terjadi. Bukan by design. Ada eksiden. Eksiden apa? Soal Caimin bergabung, kemudian dan panjang story-nya, faktanya kemudian keluar Demokrat. Dari koalisi perubahan. Ya. Itu kan mempunyai satu apa tersendiri, mempunyai warna tersendiri peristiwa itu. Jadi tidak bisa juga. Kemudian juga ini juga tidak ada Megawati membuat satu persyaratan baikan dulu dengan aku. Tidak ada sama sekali itu. Ini akal sehat aja. Akal sehat yang kemudian begitu dalam, begitu lama mau bergabung antara misalnya contoh yang dialami oleh Surya Paloh Nasdem dengan Demokrat. Ada hal yang tersembunyi antara SBY dengan Surya. Gitu loh. Kalau waktu itu mereka tidak ada ganjalan begitu, tidak semudah itu terjadi goncangan yang begitu apa, rapuh. Nah, kita harapkan kalau mau bergabung dengan kita, ini bukan persyaratan, tak ada persyaratan, akal sehat aja, gitu loh. Jadi jangan ditafsirkan, wah Mega mengatakan apa persyaratan, tidak ada, tidak, gitu loh. Nah, kita pun senang kalau kemudian Demokrat bergabung dengan kita, berkoalisi, dan kemudian juga ini catatan juga Pak Syarif Hasan tadi sama kedudukan, sama ada apa, sama itu sejak awal itu yang menjadi sikap Mega, maka dia tidak mau istilah koalisi, dia mau kerjasama, equal, sama, kerjasama gitu loh. Jadi itu ada hal yang sangat demokratis, ya kan, sangat kemudian apa, betul merasa berpartner itu betul-betul apa, bersaudara, saling percaya. Itu. Dan saling percaya. Baik. Pak Syarif, dari Sekjen PD Perjuangan, Pak Hasto Kristianto itu mengatakan ya, kalau Demokrat dukung Ganjar dulu, baru SBY Mega bertemu. Nah, apakah Demokrat bisa memenuhi hal ini? Saya pikir kami juga memiliki mekanisme bagaimana untuk mendukung capres atau cawapres. Sah-sah saja kalau Mas Hasto mengatakan demikian, tetapi lagi-lagi kami juga memiliki persyaratan, memiliki mekanisme tersendiri, dan sekali lagi tentunya kami juga tidak ingin ada persyaratan harus mendukung Ganjar dulu. Nah, yang penting sekarang ini menurut hemat kami, pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY ini kan rekonsiliasi nasional, ya. Tentunya kita melihat yang lebih luas, ya kan. Nah, kalau kita ini merupakan persyaratan, maka saya melihat bahwa itu akan lebih sedikit mengecil. Nah, tetapi lagi-lagi itu sah-sah saja. Kami pada dasarnya memiliki juga mekanisme tersendiri, dan kita lihat nanti bagaimana perkembangannya.
tadi juga saya senang Pak Panda sudah memberikan informasi seutuhnya bagaimana sikap PDIP kalau ada yang berkoalisi. Tentunya kami sangat hargai itu dan mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan kalau terjadi koalisi. Nah, lagi-lagi kemana tentunya kami saat ini masih melakukan evaluasi, mudah-mudahan yang terbaik untuk bangsa. Tetapi sekalipun dimanapun posisi Partai Demokrat, kami akan tetap berkeinginan agar dua tokoh nasional ini betul-betul sering berkomunikasi dan ada suatu hubungan yang betul-betul demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan ini juga sejarah buat bangsa kita bahwa dua tokoh nasional, mantan presiden yang sering berkomunikasi, akan berkomunikasi demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi menyangkut masalah Pilpres, saya pikir itu bagi kami itu kita akan tempatkan pada prosedur dan sistem yang berlaku. Nah, mudah-mudahan saja kita sekali mendayung 2-3 bulan tercapai, kita bisa Ibu Mega dan Pak SBY bisa berkomunikasi, bisa bertemu, kemudian kita juga bisa berlabuh di PDI Perjuangan. Yang mudah-mudahan ini juga bagus buat bangsa. Lagi-lagi ini adalah demi kepentingan bangsa. Nah, yang mana yang akan terjadi kita lihat saja. Yang terjadi bahwa sekali lagi opsi masih begitu banyak terbuka. Baik, oke. Bang Effendi, dalam situasi seperti ini ketika waktu pendaftaran Capres-Cawapres juga tinggal sebentar lagi, sebetulnya yang memiliki posisi tawar lebih untuk mau diajak atau mau mengajak koalisi atau kerjasama politik itu siapa? PDI Perjuangan atau Demokrat? Ya, betul sekali ini kejar-kejaran dengan waktu, tiba-tiba KPU memajukan nih Prof. Sarif Hasan sama Bang Panda jadi 10 sampai 16 Oktober. Dulu kita patokannya 19 Oktober. Nah, yang mau saya katakan gini Zilvia, kalau mau kita bicara agak lebih gamblang, yang satu itu butuh malu, yang satu acuh-acuh butuh gitulah gitu ya. Jadi kurang lebih sebetulnya butuh juga ini gitu. Cuma syaratnya adalah sebuah kerjasama, dan kalau kerjasama ya sudah tentunya tidak harus langsung terkait dengan pertemuan dari kedua tokoh nasional yang sangat didambakan itu gitu. Kerjasama dulu begitu kan kata Bang Panda. Tadi Pak Sarif sudah mengangguk-ngangguk. Masih ada cumanya, cuma kalau bisa kirimlah orang dari belakang. Padahal itu kan nggak ada persyaratannya gitu ya. Tapi butuh juga gitu. Nah pada sisi lain ada juga yang seperti ini agak malu-malu menyatakan bahwa waktu sedang berkejaran. Lalu hitung-hitung loh Pak Prof. Sarif ya, kalau ke kubunya Prabowo berarti jadi tamu ketiga. Kalau kubunya Pak Panda Nababan ini jadi tamu kedua dari partai parlemen gitu, dengan seluruh teman-temannya gitu, dengan segala nanti akibatnya. Belum lagi Zilvia, di samping waktu, bagaimana kalau tiba-tiba misalnya ada Ridwan Kamil yang masuk gitu ya sebagai individu ke sana, padahal batang tubuh Golkarnya ada di 08 misalnya, kan bisa lain lagi pertimbangan-pertimbangan yang ada. Jadi saya katakan betul kita sedang berkejaran dengan waktu. Ada yang punya golden ticket, jadi dia bisa jadi butuh-butuh tapi agak malu. Sementara teman-teman dari Partai Demokrat ini waktu sedang berkejaran, pernah ada pengalaman kurang begitu bagus, ya lebih butuh lagi sebetulnya. Ya tinggal sekarang mencari rumusan-rumusan yang baik, dan saya rasa tadi kata-kata panggung belakang yang disampaikan oleh Bang Panda itu menjadi sesuatu yang penting. Tapi kalau mau ke depannya tentunya kerjasama yang setara dulu. Itu yang lebih disampaikan ke depan, saya rasa Zilvia. Baik, oke. Ada yang lebih penting lagi. Apa Bang? Ada yang lebih penting lagi. Apa yang dikatakan sebenarnya kalau jeli melihat disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto, itu sebenarnya kalau menangkap maksudnya udah nggak usah banyak diskusi lagi. Memang mau dukung Ganjar. Kami bergabung karena mendukung Ganjar. Yang lainnya tuh jadi mudah. Gitu loh. Ini kalau saya lihat apa yang dikatakan oleh Sekjen tuh signal yang sama, betul-betul gampang dipahami. Dengan itu udah. Tulus nggak, benar nggak ini? Karena begini, bukan apa-apa. Demokrat juga punya pengalaman, dia juga mampu meninggalkan. Gitu loh. Yang sudah 1 tahun lebih kan, buat kita kan
jadi pelajaran itu. Jangan-jangan baru ke kami nanti terus ditinggalkan, ya kan? Tapi kalau udah dukung Ganjar katanya, ada pegangan, soal lain-lainnya udah lebih mudah. Oke. Berarti sebetulnya diminta PD Perjuangan simpel ya, Bang? Simpel. Kalau mau kerjasama politik, dukung Ganjar dulu. Iya dong. Oke. Nah, sekali lagi, Pak Syarif, bisakah itu dipenuhi? Simpel saja. Pak Ya, Syarif tentunya juga kami pasti bisa. memiliki sesuatu yang kira-kira membuat kami lega, artinya berketetapan bahwa keputusan yang kami ambil itu akan tepat, ya kan? Dengan catatan bahwa kita sudah mendapatkan suatu komitmen di antara anggota koalisi, sehingga jangan nanti terjadi sesuatu setelah koalisi loh kok ternyata ada yang misled. Kita tidak tahu, ya. Kami juga sudah mendapatkan pengalaman dari koalisi yang sebelumnya bahwa ya memang semuanya harus dituntaskan lebih awal, yang prinsip-prinsip harus dituntaskan lebih dahulu. Jangan nanti dipospon. Nah, setelah dipospon ternyata deadline-nya sudah ada, tidak terjadi deal dan sebagainya, akan terjadi hal yang kesekian kalinya. Itu juga kami tidak inginkan. Tapi lagi-lagi pengalaman kemarin itu bagi Partai Demokrat itu bukan merupakan sesuatu yang mengatakan bahwa itu sudah at the end of the world. Bukan. Itu adalah malah memperkuat kami bahwa untuk berkoalisi ya tentu harus kita evaluasi secara tepat, kita harus komitmen secara tepat, dan ada eksistensi yang tulus dan sebagainya, seperti yang disampaikan oleh Pak Panda. Jadi kami Partai Demokrat dalam tahap sekarang ini, kami kan sudah move on, kami sedang mempelajari, sehingga mudah-mudahan keputusan yang kami mudah-mudahan bisa ambil segera ada keputusan ya. Ya. Oke, sayang sekali Bapak-bapak, waktu kita sudah habis, tapi seperti kata Bang Effendi tadi ya, apakah yang malu-malu tapi mau, atau yang acuh-acuh tapi butuh sebenarnya, dan apakah itu akan berakhir dengan akad atau rungkat? Biarkan nanti waktu yang menjawab ya. Terima kasih Bang Panda, Bang Effendi, dan juga Pak Syarif. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.